Oke. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan konten ini Jalan Hijrahku. Oke, pemirsa, kita sudah bersama Pak Musa Fauud. Ini ngomong-ngomong Pak, itu ya. Tuh nama marga Pak ya? Fauud marga ya. Oh, Fauud pakai F Pak ya? F-A-U-D. Oh iya. Ya kalau orang salah baca jadi PAUD dong, pendidikan anak usia dini. Oh, nama marga Pak ya? Ah ya, ini ngomong-ngomong soal marga. Sebelum marga dulu Pak, nama lengkap pian siapa? Musa gitu aja? Iya, Musa Fauud. Musa Fauud. Oh, langsung marga Pak ya? Iya. Marga itu kalau laki-laki ya, kalau udah perempuan kan sudah menikah kan hilang. Iya, ikut suaminya. Iya. Nah, berhubung marga itu marga untuk, kalau suku Bapak kan bukan Banjar kan? Bukan. Oh, Bapak asal dari mana asalnya? Besok Ambon ya. Oh, Ambon. Seram, itu ya, suku di Ambon. Iya, di daerah selatan pulau. Maluku Selatan lah. Maluku Selatan. Iya, dulu kan zamannya RMS kan dulu jadian. Oh, iya. Pantesan ya orang Ambon ya. Kalau nggak jadi penyanyi, jadi muadzin. Pemirsa, ini Pak Musa Fauud, salah satu muadzin kita di Masjid Imam Syafi'i. Karena dua muadzin sebelumnya sudah diwawancari juga Pak Musa. Betul, ya. Mas Ikhwan sudah, Mas Robi sudah. Tapi ya dalam keadaan soundnya kurang bagus ya. Soundnya lebih bagus. Jadi Pak Musa dulu ketika ke Banjar tahun berapa? Kalau boleh tahu. Ke Banjarmasinnya tahun 93. Oh, 93 ya, udah lama ya. Sudah lama. Berarti awal-awal pengajian Rahmat pian sudah di sini ya. Itu kan tahun 93 ya. Sudah. Sebelumnya itu di saat 7 tahun di Palat 1. Jadi ke Banjar itu dalam keadaan sudah menikah kah? Belum. Oh, belum. Merantau ada anu juga Pak, untuk masyarakat Ambon itu ada istilahnya apa ya? Adat istiadat merantau untuk anak mudanya ada juga Pak? Ada. Oh iya. Kan biasanya umumnya itu banyak yang ke Jawa ya Pak? Jakarta ya. Ke Jakarta. Oh iya benar-benar. Dan mereka punya kelompok-kelompok di situ. Ada kelompok dari Kei, daerah Maluku Tenggara, ada yang dari Maluku. Kei itu marga ya Pak ya? Kei itu nama pulau. Oh, nama pulau. Kei itu daerah yang kriminal itu. Nah, itu salah satunya. Oh. Itu toko gengnya itu. Oh, toko geng di Jakarta iya. yang punya nama untuk sering ya itu di nama pulau itu. Ya Kei itu ya? Iya, daerah kepulauan. Oh, daerah kepulauan. Itu berdekatan dengan Nusa Tenggara Timur. Oh, NTT. Siap. Kalau Pian ini Mang Marga ya? Iya. Bukan Fauud itu bukan nama pulau kemudian bukan. Ada di. Oh iya. Oh gitu. Jadi yang paling banyak emang ke Jakarta Pak ya? Jakarta ya. Kalau atau pulau Jawa yang lain gitu ya? Ada, cuma yang dominan di Jakarta. Oh, yang dominan Jakarta. Kebanyakan orang Ambon itu di Jakarta. Oh. Kadang-kadang jadi preman, kadang jadi penyanyi. Iya. Kalau misalnya nah kenapa waktu itu pilihan Bapak malah ke Kalimantan, dan Kalimantannya Kalimantan Selatan? Sebelum ke Banjar Pian ada ke lain dulu nggak? Saya awal mulai merantau itu tanggal 27 November tahun 87 udah merantau Pak ya? Setelah SMA saya merantau ke Surabaya, Sidoarjo. Oh, Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur. Iya. 2 tahun di Sidoarjo, ikut jualan kembang. Jualan kembang? Iya, belinya di Malang, Batu jual di Sidoarjo. Dulu Batu masih bagian dari Malang ya, Sekarang Batu sendirian ya? Aja sekarang ya. Iya. Oh, dari jualan kembang Pak ya? Ini unik nih pemirsa. Kita akan bahas sampai Pak Musa kemudian jadi juragan marmer. Oke, 87 ke Surabaya 2 tahun. Saya tiba tanggal 27 November hari Jumat jam 12 siang di Tanjung Perak, Surabaya. Masya Allah, masih ingat tanggalnya ya. Padahal Pak ya, ini nggak tahu atau saya saja atau mungkin banyak laki-laki yang lain, kita soal tanggal-tanggalan itu, ulun pribadi lemah sebenarnya. Iya,
Yang kuat itu perempuan soal tanggal-tanggalan, apalagi soal duit ya. Angka itu perempuan kuat banget itu. Sorry nih sayang. Oke. Kok kesini arahnya sih? Sini, sorry. Jadi sampai Surabaya. Lanjut ya. Pak. Sampai Surabaya saya itu dulu ada salah satu orang tua dari Ustadz Kiai ya. Kalau di Jawa Timur Kiai Maksum yang di Bondowoso. Kiai Maksum itu meninggal sudah meninggal iya. tahun lalu meninggal. Nah saya ikut sama keluarganya. Dulu kan nekat aja nggak punya keluarga di Surabaya. Ya itu tadi yang ulun mau tanya, pengen ke Surabaya, apakah ada keluarga yang ngajak atau ada keluarga yang nyambut? Nggak ada Pak ya? Saya inisiatif sendiri karena melihat keadaan di kampung itu masyarakatnya terlalu, pertama masalah minim memahami agama, yang kedua suka mabuk-mabuk. Iya. Maaf ya, sering. Ya pokoknya itulah. Iya yang macam-macam lah dosa yang dilakukan. Iya. Artinya pian sadar sendiri Pak ya. Di umur itu kalau saya nggak keluar dari sini, wah saya mungkin bakal ngikut sama gitu ya. Bapak sekarang umurnya berapa? 53 tahun. 53 Masya Allah. 53 pemirsa masih kuat main bulu tangkis. Aduh saya umur 33 udah pensiun. Dulu kita main sama-sama Pak ya. Iya. Aduh yang lain udah pada istirahat, Pak Musa masih main aja. Luar biasa. Habis itu di Surabaya, nah itu dapat kerjaannya gimana Pak? Waktu di Surabaya awalnya itu saya ikut teman jualan kembang. Saya belajar untuk mengenal jenis-jenis kembang. Alhamdulillah udah 1000 dulu saya hafal ya. Nah, sampai 1000 kembang? Iya, tapi saya udah lupa. Cuma kalau saya ingat-ingat masih ingat namanya, jenis ya? Kembang, masih cara tata menanam kembang, terus menata bagaimana merawat kembang. Masya Allah. Sekarang lagi rame tuh Pak. Waduh, apalagi yang namanya janda bolong. Wah, mahal sekali itu. Nama kembang, Pit. Kembang daun. Bolong-bolong, janda bolong namanya. Iya. Aduh, kenapa namanya begitu ya? Nggak tahu juga, nantilah kita tanya. Sekarang kan lagi rame tuh Pak. Ibu-ibu juga. Iya. Sama juga kayak bapak-bapak lagi rame ikan cupang nih. Ikan cupang. Oke, lanjut. Bapak 2 tahun jadi floris berarti ya? Dari Ambon saya. Nggak ada maksudnya, itu Flores. Floris itu ini tukang kembang. Maksudnya pian pinter soal bunga-bunga. Iya. Oh iya. Ada sedikit tahu saya tentang cara perawatannya. Oh iya. Cara ini menyiramnya. Itu ada ilmunya lah ya. Iya. Lanjut, Surabaya 2 tahun. Habis itu apa yang membuat pian berhenti? Habis itu langsung ke Banjar? Ke Jakarta. Jakarta dulu? Iya, saya itu ikut anaknya Pak Ustadz siapa tuh namanya? Yusufi yang suaminya Irena Handoyo ya. Suaminya Irena itu yang Ustazah Irena Handoyo. Suami yang sekarang. Suami yang sekarang. Itu Pak Mas Ruhin Yusufi. Itu anaknya yang Pondok Gontor. Ya. Setelah itu waktu Jakarta saya ikut. Saya ikut sampai di Jakarta. Kenalnya sejak dari Surabaya atau dia manggil dari sana? Iya. Dari Surabaya udah Surabaya kenalnya Surabaya. Ke Jakarta. Sampai Jakarta karena nggak punya keluarga, ada teman-teman dari Ambon, ya kita ikut nimbrung di Cililitan dulu di situ. Di Cililitan ya. Itu kan anak-anak Ambon kan pada ngumpul situ. Jadi calo. Jadi penumpang. Sempat merasakannya. Jadi habis jadi tukang kembang nih, Bapak ikut jadi calo. Iya. Calo apa? Cari penumpang, kalau misalnya ada mikrolet, kalau 3 penumpang dapat Rp1.000. Oh gitu. Di tahun itu ya? Di tahun itu. Wah luar biasa. Tahun 91. Iya 91. Ya awal 90 lah. Iya 90. Iya. Waduh itu saya baru masuk pesantren, Bapak udah kerja aja ya. Berapa tahun kemudian di Jakarta itu? Saya Jakarta 1 tahun sih. Setelah itu diajak, setelah karena ada di kasus antara ini keluarga Ambon yang Nasrani sama yang Muslim berkelahi karena batas daerah teritori kekuasaan ya. Iya. Ada gitu-gitu juga Pak ya di Jakarta. Tapi saya alhamdulillah waktu itu nggak ikut lagi waktu kejadian terjadi. Besoknya saya ke sana nggak ada orang. Iya. Jadi baru ada pokoknya polisi. Jakarta Pusat nih saya nih Jakarta. Gitu Pak ya. Jadi ceritanya itu Jakarta Timur Mas. Jakarta Timur iya. Jalan Otista Raya dulu. Otista tahu.
Otista. Kampung Melayu Iya Otista. betul. Ya. Saya gitu loh. Saya pernah di Jakarta 2 tahun. Masih di terminal Cililitan dulu ya. Belum pindah ke Kebun ke yang sekarang ini. Habis itu 1 tahun. Ya, perjalanan berikutnya? Itu berlayar dengan kapal sampai ke Makassar, Irian Jaya. Waduh, masya Allah. Ya. Keliling Pian berarti Pak ya? Tapi nggak lama, 6 bulan. Oh, masing-masing 6 bulan. Berhenti lagi karena keadaan di kapal itu nggak sesuai dengan berani. Kerja di kapal? Ya, jadi anak buah kapal. Jadi ABK ya? Lama di Jakarta, kebetulan orang Ambon yang berarti Pian bergaulnya sama orang Priuk ya? Iya, tapi 6 tahun, 6 bulan 6 bulan aja ya? Iya. Kembali lagi, lalu saya kembali ke Surabaya lagi, ke tempat yang asal dulu. Oh iya, jadi ahli kembang, floris. Oh balik lagi Pak ya? Iya. Ulun tadi juga bertanya-tanya, wah Pian kan sebenarnya di Surabaya sudah nyaman, kenapa makin istilahnya makin susah, atau karena memang pengen tantangan lain gitu Pak ya? Memang karena lihat situasinya kan masih kepingin cari pengalaman lagi. Oh siap. Saya berpikir Kalimantan ini satu tujuan saya, karena memang dengar informasi kalau di Kalimantan ini ada suku ini yang gini gitu. Ya jadi tapi kita coba dulu. Merantau kayak apa rasanya? Merantau sana sini dulu Pak ya? Saya ke Kaltim waktu itu. Sempat ke Kaltim juga? Kita jualan buku. Kebetulan di Pondok Chandra Surabaya ada pendaftaran ini sales untuk jualan pakai bahasa Inggris yang pakai kaset dulu ya. Lalu ada percakapan bahasa Inggris dengan kaset. Oh. Entar. Belum lupa ngingetin Pian tadi sabuk pengaman. Oh iya. Nanti di komen sama netizen lagi. Nah ini aja nih, mungkin di momen ini tadi ada yang mau komen tuh. Kalau live ya. Jadi Pian jadi sales apa tadi? Sales dari PT Bintara Antar Asia waktu itu. Produk yang kita jual itu paket bahasa Inggris yang pakai kaset itu. Oh iya, saya kayaknya pernah tahu itu. Iya. Bintara Antar Asia itu. Saya sempat jualan di Malang, di Brawijaya, dapat 3 set itu terjual. Di ekonomi 1, dekan ekonomi sama pariwisata di Malang yang di Jalan Oro-Oro itu. Kayak ada kopernya tuh kan kasih-kasihnya. Iya betul, itu benar ya. Itu tuh. Saya inget itu. Aduh, saya cukup saya sampai di Oro-Oro itu kan tinggal dulu di Malang. Sampai ke Brawijaya jual ada 3 paket laku. Dekan. Berapa lama itu Pian dagang seperti itu? Itu ada setahun lah. Oh setahun ya? Iya. Luar biasa pengalaman sana sini lah. Masih berlanjut lagi nih. Ini kan belum ke Kalimantan ya? Belum. Lanjut Pak. Ya. Nah, setelah itu kita nih episodenya nih. Dikirim dari perusahaan yang sama ke Kalimantan Timur. Jadi Balikpapan. Di Balikpapan kita jual situ. Setelah itu saya arah ke Tanah Grogot. Sampai pojok-pojok. Iya. Tapi pokoknya belum menikah Pak ya? Belum menikah nih ya? Belum, masih single, masih bujang pokoknya. Iya, masih bujang. Wah, pokoknya siap. Jadi bebas aja, nggak ada punya istri, anak nggak ada, jadi bebas aja. Sampai Balikpapan? Ya, sampai di Balikpapan langsung ke Tanah Grogot. 1 tahun Tanah Grogot. Nah, tempatnya Ustadz Zaini Sabri. Iya. Tapi saya kenal waktu itu masih masuk ke kebunan sawit. Rata-rata dari Medan. Iya. Jual di situ berapa paket laku. Lalu setelah itu saya coba ke Banjarmasin. Oh, itu tuh tahun 93 tuh berarti ya? Iya, baru menuju ke Banjarmasin. Saya mulai dari ditunjuk juga sebenarnya berarti ke Banjarmasin nih Pak ya? Iya. Banjarmasin saya dirantau itu 3 bulan. Dirantau. Oh, jadi ke Banjarnya itu kerantau dulu? Iya, rantau dulu. Pemirsa, rantau itu nama tempat, bukan rantau dalam bahasa Indonesia merantau. Enggak, rantau itu nama tempat ya. Kabupaten ya? Kabupaten ya, kecamatan nama rantau. Rantau itu apa sih? Kabupatennya Kabupaten Tapin ya, Kabupaten Tapin. Iya. Kerantau Kabupaten Tapin. Oh, berapa lama di situ? Saya di Hotel Wahyu situ ada 3 bulan. Kerja di hotel? Hotel Wahyu. Waduh. Tapi udah jual buku ini paket ini laku di situ. Oh. Dulu Pian sekolah SMA umum aja ya? Oh iya. Tapi pengalamannya luar biasa. Aduh. Jadi banyak versi yang saya kerjakan itu. Iya. Dari pelaut sampai jualan kembang. Jual
jadi calo, jadi sales produk, paket belajar bahasa Inggris ya. Lanjut, tapi ini masih di rantau ya. Di rantau berapa lama? 3 bulan aja. Oh, 3 bulan aja. Menuju ke Banjarmasin. 93 Banjarmasin. Wah, masih tentunya jauh lah, tidak seperti sekarang lah ya. Pertama kali ke Banjar tinggal di mana, Pian? Di Pal 1. Di Pal 1? Iya, dia terminal lama ya. Pal 1 itu kan ada terminal dulu kan di situ. Oh, lu malah nggak tahu. Oh, ada terminal Pak ya? Iya, terminal Pal 1 kan sebelum ada pom bensin yang di sini dulu udah dibongkar juga. Hotel Eva sebelahnya. Oh, itu. Ya. Hotel Eva. Rumah sakit Ulin maju dikit. Hah? Kita lewati rumah sakit Ulin sedikit itu kan Pal 1. Kilometer 1 ya. Oh, iya. Di situ 7 tahun. 7 tahun Pak ya? Langsung dapat istri di situ. Oh, ntar gimana nih? Nggak semudah itu nih. Ada yang mengenalkan atau bagaimana istri ini, Pak? Waktu itu sebenarnya saya cuma ngontrak ya, sambil jualan paket bahasa Inggris. Setelah itu sudah nggak cocok lagi, saya berhenti lagi. Lalu saya ada kenal sama salah satu ibunda dari dokter gigi, salah satu dokter, saya lupa namanya. Di Banjar ini? Di Balikpapan sekarang. Cuma dia jual produk jam tangan yang logonya Icmi. Ada tantangan Pak Habibie. Oh, jadi produk jam tangan tapi mereknya Icmi, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Iya. Kok ada Pak jam itu? Saya jual lagi. Ya ke kantor-kantor. Baru tahu ada jam tangan itu. Terus. Udah nggak produk lagi kan. Iya. Nah, itu jual, habis itu setelah saya sudah nggak lagi lanjutin jam, kebetulan ada kontrakan saya di sebelah itu, ada teman dari Tulungagung ke Banjarmasin, tujuannya untuk memasarkan marmer. Oh, ini awal mulanya. Ntar ini tahun berapa nih? Ini masih 93 nih. Iya. Masih 93 ya. Ketemu itu 94. 94 ya. Pokoknya Pian masih jadi sales tapi produk yang tadi itu ya. Iya. Barulah kemudian ada teman dari Tulungagung, Jawa Tengah ya. Jawa Timur. Jawa Timur, sorry. Tulungagung. Kalau Jawa Tengah Temanggung ya. Temanggung Jawa Tengah. Ini Tulungagung ya. Iya. Jawa Timur ingin mengembangkan usaha marmer. Jualan cari proyek di Banjarmasin untuk. Karena memang batu Pak ya? Iya, batu. Batu marmer itu banyaknya di Jawa Timur Pak ya? Memang kalau di Jawa Timur di Tulungagung. Di Tulungagung ya. Kalau Jawa Tengah Klaten kan? Di Klaten ada kayaknya Pak ya? Itu batu-batu di Jawa Tengah. Bukan ya? Oh, kalau di Jawa Tengah dari mana Pak? Dari Cirebon itu batu alam ya, yang warna hijau, warna macam-macam itu. Oh, gitu. Andesit itu dari sana semua. Oh ya, ini kalau dari Tulungagung nih marmer Pak ya? Marmer ya. Oh iya. Dulu kan produk pertama kan MI yang dipakai sama Masjid Istiqlal Jakarta kan. Oh, itu kan dari Tulungagung iya. Itu awalnya dulu mulai tambang jalan. Ini teman Pian dari Ambon Pak, tapi yang di Tulungagung. Bukan. Saya coba, teman ini orang Tulungagung asli. Tapi pengen ngembangkan bisnis marmernya. Nah, ketemunya Bapak itu gimana sama teman itu? Itu kebetulan kita sama-sama satu kontrakan tapi beda kamar ya. Oh gitu. Kontrakan di mana nih? Di Pal 1 juga. Waktu di Pal 1 juga. Oh gitu. Jadi dia menawarkan saya, Mas, bisakah kamu tawarkan marmer ke saya ini kalau ada proyek perumahan mewah. Ada masjid-masjid. Iya. Oke, siap. Ntar Pak, kita mampir beli minuman dulu ya Pak. Karing Dua Rakongan sudah nah. Tapi turun ya Pit? Iya. Belikan minuman yang dingin-dingin Pit. Mau minum apa Pak? Air putih dingin, es teh. Air putih aja. Air putih aja. Iya. Jadi teman Pian istilahnya minta Pian untuk mengembangkan. Jadi dia berarti punya relasi di sana Pak ya? Iya, dia punya industri sendiri. Dia masih dalam bentuk industri rakyat aja gitu. Nah, dia bergaji yang secara enggak seperti modern ya. Iya. Biasa-biasa aja. Lalu saya jual. Itu awalnya itu saya langsung ke Sampit. Jualannya? Ya, saya coba ke Sampit dulu jualan dulu. Dapat proyek di sana di Pak Haji, di masjid Pak Haji Ismail Mursadi yang dulu bos Madura yang terkaya di Sampit minyak ya. Setelah kerusuhan
Madura sama ini baru mereka kerusuhan tahun berapa itu? 96 kah? Yang Madura sama Dayak? Ya. Pak Ismail Mursadi itu beliau sekarang di Sukumbu. Terus Pak? Ya, dapat proyek di situ rumahnya, terus masjidnya. Setelah itu baru ke Banjarmasin. Banjarmasin ada beberapa masjid yang saya dapat proyek di situ, seperti Masjid At-Taqwa Palembang, Masjid Al-Munawwarah Pal 7, Al-Munawwarah Pal 7, Baitul Hikmah di Flyover yang Baitul Hikmah di Terasa Sirangan dulu ya. Ya masjid yang mana? Yang lampu merah arah kata maju dikit ya. Sebelah kiri kalau arah masuk ke kota. Sebelum bertabis ada masjid Baitul Hikmah ya. Kalau lampu merah Flyover kan terus. Bukan Baitul Hikmah Kayu Tangi ya? Bukan. Baitul Hikmah yang di Pasar Pandu sebelahnya. Ada masjid kan yang ada. Oh, rada ke dalam itu ya? Iya, tahu. Iya, Gede. Iya. Itu pian juga berarti marmernya. Terus masjid Jami yang bagian terasnya. Masjid Jami Sungai Jingah tiap. Yang terus yang pecah-pecahan sampingnya itu. Nah, setelah itu di Binuang, Siraya Binuang. Wah, luar biasa itu Pak ya. Ada kerjaan rumah. Itu kalau marmer itu ada berapa jenis Pak? Macam-macam juga Pak? Kalau jenisnya itu jenis marmer tulang itu sebenarnya nggak banyak Pak ya? Enggak, itu sama aja, cuma coraknya aja yang beda. Oh, coraknya aja beda. Jadi kan corak ada yang KW1, KW2. Oh gitu, ada yang support. Ada berapa ininya? Ada berapa tingkatan? Yang paling keren tuh yang di Masjid Nabawi berarti ya? Orang bilang B1 itu yang paling tinggi apa yang di Masjid Nabawi itu apa tuh? Yang kalau Masjid Nabawi itu kan granit itu. Oh, itu granit ya? Iya, itu dari apa Cina, bedanya Pak? Dari Itali tuh. Jadi bedanya marmer sama granit itu apa Pak? Itu lebih keras batunya. Kalau granit kan ada pengkandung kapurnya tinggi. Jadi kalau misalnya sudah lama kan ada lubang-lubangnya. Iya. Nah itu kan karena kemakan debu lama lalu dia lepas yang kapurnya. Oh, itu yang di Masjid Nabawi yang putih itu granit ya? Itu kalau yang di dalam tapi itu Itali marmer. Ya? Oh, yang di dalam. Ya. Kalau dalam Masjid Nabawi kan marmer, marmer Itali. Iya, marmer Itali tahu saya. Itu namanya marmer Carrara namanya. Yang di teras depan Masjid Nabawi itu kan granit. Oh, itu granit. Iya. Walaupun panas dia tetap dingin. Iya, tetap dia nggak bisa lubang itu. Makanya di luar itu. Iya. Kalau yang di dalam itu kan tapi dia lebih padat juga. Kalau marmer Tulungagung ini banyak kapurnya, jadi lama kelamaan itu ada lubangnya. Nah, itu mengantisipasinya kalau mulai berlubang ditutupin kapur lagi. Dipoles lagi. Jadi baru lagi. Itu yang pian gawi di Masjid Imam Syafi'i ya. Iya. Itu proses penutupan. Pemolesan supaya lubang-lubangnya ditutup lagi. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kalau sudah 10-20 tahun sudah perlu diservis kan jadi baru lagi Ustaz. Kita kupak awalnya jadi kembali baru lagi. Ya berapa mili aja karena tebalan 1,8 sampai 2 cm tebalnya marmer kan. Jadi polis yang sudah tahunan itu dia kan sudah propos dikit ya. Kita polis jadi baru lagi. Nanti ada bahan cairan kimia itu namanya resin. Iya. Yang orang bikin apa speedboat itu ya. Campuran resin. Itu. Iya resin. Itu cairan bening yang itu. Iya. Saya mikirnya resin itu ini serbuk racun, bukan ya? Bukan. Itu resin yang cairan untuk ini itu dipakai dengan kalsium nantinya. Pokoknya senyawa kimia digabung-gabung ya. Iya, betul. Kalsium dicampur dengan resin kita aduk, baru nanti kita pengeras itu namanya katalis. Ada cairan titik yang mengeraskan nantinya. Siap. Nah, baru kita jadi kalau ditutup pori-porinya udah gak kelihatan lagi. Itu berarti pian kan awalnya tuh jualan. Iya. Kemudian sampai pian jadi pekerjanya kan akhirnya pian yang mengerjakan kan. Iya. Awalnya kan cuma jualan. Dan tapi kita siapkan tenaga khusus untuk masang. Karena ini nggak sembarang tukang. Dari situlah bisa. Kemudian pian belajar sendiri ya. Iya. Termasuk Masjid Imam Syafi'i. Iya. Masjid ini loh Masjid Al-Ummah. Masjid Al-Ummah duluan ya? Waktu itu Masjid Al-Ummah kan masih bangunan lama. Yang bagian depan itu kan dari kayu ya. Iya. Nah karpetnya itu kan yang nyumbang itu kan orang tuanya Ajwa. Bapaknya yang nyumbang karpetnya dulu. Terus baru Masjid Al-Ummah dibangun belakang, baru kita masang marmer semua itu. Iya Al-Ummah. Baru kemudian Masjid Imam Syafi'i ya? Iya, Syafi'i. Jadi rata-rata masjid gede di Banjar banyak yang marmer pian yang ngerjain ya? Iya. Rumah banyak lagi. Oh, lebih banyak lagi ya. Tapi masih lebih besar rumah kan ukuran kecil. Beberapa rumah banyak juga. Yang paling gede itu yang masjid yang saya dapat baru 2 tahun yang lalu yang baru selesai di Sungai Anda itu.
Sungai Andai, Masjid Gede apa? Ya kita masuk Ar-Rahim ya. Batuk apa? Masjid Muhammadiyah. Ar-Rahim ya. Ar-Rahmah ya. Ar-Rahman Masjid ya. Muhammadiyah Ar-Rahmah ya. Iya. Masuk ke dalam lagi di kompleks perumahan Herlina. Itu paling gede yang saya lihat proyek di situ, Ustaz. Gede, berapa ukurannya Pak? Totalnya Pak? Ukuran itu ada sekitar 28 kali 30. Terus lantai 2 itu dinding semua kita kasih marmer itu. Jadi, sampai dinding-dindingnya? Iya, sampai bulatan apa tuh pilarnya itu kan pasti marmer semua yang di bubutan bulat itu. Yang paling gede itu nilainya. Oke, kita mulai sambil jalan ya Pak. Siap ya. Pengusaha marmer. Jadi kalau misalnya pemirsa nih, pemirsa, siapa aja yang misalnya baru bangun rumah kemudian ingin dipasangin marmer, wah bisa hubungi Pak Musa. Nanti kita taruh keterangan Pak Musa, nomor teleponnya di deskripsi video ini. Oke ya Fit? Sip. Memang seperti Pak, rata-rata teman-teman yang kita wawancarain, mereka pekerjaannya apa, mereka keahliannya apa, atau misalnya punya toko atau produk apa, kita iklanin. Itu diantara manfaatnya juga. Oke, lanjut Pak Musa. Jadi Pian sampai sekarang mengerjakan marmer. Sampai sekarang, dan saya rasa udah nggak bisa lagi, kita marmer aja. Oh iya, akhirnya Pian tekuni ini ya. Ini dari semua yang tadi, kalau saya bisa ingat, 1 pedagang bunga, 2 calo penumpang, 3 apa tadi Pak, sales paket pelajar bahasa Inggris pakai kaset, 4 sales lagi tuh di Banjarmasin. Apa tadi tuh, produk apa tuh? Jam tangan jam tangan Ijmi. Yang terakhir nih berarti yang kelima Pak ya. Kalau bisa disingkat nih yang kelima, dan alhamdulillah rezekinya terbuka malah di marmer Pak ya. Iya, di marmer. Tadi mau keputus Pak. Soal dapat istri itu gimana ceritanya Pak? Istri Pian orang Banjar asli atau orang Ambon yang di sini juga? Orang Banjar asli yang rahimahullah. Sudah meninggal Pak ya? Yang meninggal. Yang pertama di Pal 1 situ. Kebetulan dulu di situ tinggal 7 tahun di situ, lalu sering di warungnya ayah jadi bapak mertua ya. Kan yang punya waris. Ini anak kecil warung. Wah, Bapak bisa aja. Waktu itu kan warungnya paling ramai gitu ya, jualan pagi-pagi itu banyak pelanggan. Memang gitu, anaknya Pak RT cantik, anak kecil warung cantik. Ngapa begitu ya? Bingung juga kita ya. Iya. Oh gitu Pak ya. Dengan beliau rahimahullah itu dapat anak nggak Pak? Ya, Ilham yang satu, Ilham. Ilham aja. Iya. Yang umroh bareng kita? Iya. Masya Allah, Mas Ilham. Wah, ini bapaknya kita wawancarain nih. Waktu itu kan lagi ada. Tahun berapa kita kemarin umroh ya Pak? 2019 Pak ya? 2018. Iya. 2017 kok. 2017 bareng 4 ustadz itu kan? Iya betul. Oh iya. Iya. Oh Ilham ya. Oh dari beliau rahimahullah dapat ilham. Nah, istri yang sekarang ada dapat berapa anak Pak? Sudah 4. Oh, alhamdulillah. Yang terakhir ini kan dapat namanya Halimah. Dapat. Jadi Ilham, sebutin nama-namanya Pak. Ilham Abdurrahman, Abdul Muhsin, Abdul Aziz, sama Halimah ini dia ya. Yang baru 6 bulan. Wih, cowok semua baru dapat perempuannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi Banjar juga, orang Banjar juga. Kelahiran Banjar, cuma kedua orang tua mertua itu Jawa. Oh iya. Asli Jawa. Dan banyak seperti itu teman-teman kita. Bapaknya Jogja, apa rahimahullah sudah. Iya. Ibunya pun orang tuanya dua-duanya juga dulu perantau dari Jawa segala macam, tapi mereka sejak lahir di sini. Orang Banjar itu namanya Pak. Sudah Banjar Iya, tapi DNA-nya aja Jawa. Iya, DNA Jawa. Lahirnya di Banjar. Banjarmasin. Alhamdulillah. Sudah 4. Baru kita masuk ke pembahasan kajian sekarang Pak. Dulu kalau Pian ke Banjarmasin tahun 93, berarti kajian Ar-Rahmat Pian sudah tahu. Tahu nggak Pian Pak di situ ada kajian? Soalnya 93 itu mulainya kajian Ar-Rahmat itu. 93 itu berarti masih belum. Belum Pak ya? Belum. Pian lebih istilahnya pengen tahu agama lebih dalam itu di umur berapa Pak? Waktu selama perjalanan Pian bekerja tuh
pengen tahu agama lebih dalam itu kan mungkin sebelumnya ya ala kadarnya doang gitu ya. Iya. Oh Ya, iya. betul. Itu tahun berapa Pak? Apa Kalau- setelah menikah? Setelah menikah. Setelah menikah, Pak, Setelah ya? menikah. Jadi umur waktu itu menikah 29 tahun. Umur 29 menikah Pak ya? 9 tahun Iya. saya setelah jadi umur sekitar 37 tahun baru saya kena Haji Ar-Rahmat ya. Oh iya. Entar. Pian 37. Tahun ya, umur 37. Umur 37. Itu di Ar-Rahmat tahun berapa itu ya berarti ya? Iya. Oh jadi Pian memang pertama kali kajian yang Pian kenal itu di Ar-Rahmat ya? Iya, waktu itu kan pas setelah menikah IPAL 1 kita pindah ke Beruntung. Dari situ Beruntung di Jalan Sadewa Raya. Ya, Jalan Sadewa. Bukan Jalan Sadewa. Jalan Akula Raya. Ya. Tentunya nggak sepadat sekarang masih ya? Iya, di rumah yang kita sewa itu masih ada tuh. Oh. Di seberang. Ulun tahu Pian pernah di Bunyamin juga? Iya, Benyamin saya punya rumah sendiri dulu. Oh iya. Tapi dizalimi sama kawan itu ya. Nanti kita ceritakan yang itu. Jadi Pian di Sadewa tadi ya? Iya, di Sadewa betul kan. Sadewa Raya. Sadewa Raya. Jadi habis menikah di Sadewa itu Pian punya rumah atau ngontrak? Masih ngontrak. Oh, ngontrak ya. Iya. Dari situlah kemudian Pian tahu ada kajian di Ar-Rahmat. Setelah pindah ke Arjuna situ. Oh. Arjuna depan yang sekarang kakak tempat itu ya. Oh, kakak Pian. Iya, yang sudah suaminya meninggal dan dulu banyak karangan bunga itu. Di situ setelah itu baru kenal dengan Pak Saiful kan. Oh, awalnya kenal Pak Saiful? Iya, karena Pak Saiful kan di Al-Ummah. Oh, dulu waktu ulun pengajian di Al-Ummah Pian udah ngaji belum? Rasanya udah Pak ya? Sudah ya. Kan sudah. ulun bisa dibilang pertama kali kajian di masjid besar katakan itu Masjid Al-Ummah. Iya, Al-Ummah. Karena pertama kali ulun ceramah itu di Musola Nur Hidayah. Tahu Pian yang di sebelum naik jembatan Kayu Tangi, musola di Warna Biru. Pinggir sungai musola pertama kali ulun ngisi pengajian. Pinggir sungai itu ya? Iya. Kampung Arab. Enggak, pinggir jalan. Yang di pinggir jalan aja Pak sebelum naik masuk ke Kayu Tangi. Di Es Parman, ujungnya Es Parman. Oh iya. Itu diajak Ustaz Riza ngisi di situ. Iya betul. Habis itu hari berikutnya ngisi di Masjid Muhammadiyah Imaduddin Al-Alaq. Nah, baru kemudian Al-Ummah tuh diantaranya. Dia di antara masjid yang awal-awal ngisi pengajian. Oh, Pian sudah ada situ berarti? Iya, sudah. Soalnya kan Al-Ummah itu kan yang masang marmer kan kita itu, Ustaz. Oh, enggak. Semuanya dan itu. Waktu itu Pak Saifullah pengurus. Iya, masih. Oh, berarti memang urutannya dari situ Pak ya? Iya. Baru kemudian Ar-Rahmat, berlanjut kemudian ya katakanlah Masjid Imam Syafi'i ya? Iya, di rumah Pak Saiful lagi. Di rumah Pak Saiful ada pengajian juga ya? Iya, setelah itu baru ke Imam Syafi'i. Iya. Kita ke mana ya? Kalau ke kanan bisa macet nih kalau klien B nih. Kiri aja ya? Iya, kiri. Kita muter-muter kiri aja. Iya. Oh, jadi gitu Pak ya. Jadi memang dari awal di Masjid Al-Ummah Pian yang masang marmer, kemudian Pian kenal Pak Saiful di situ, kajian Muhammadiyah ya. Iya. Termasuk diantaranya berarti ya kajian Ar-Rahmat ya. Iya. Nah, baru transisi kemudian dengan kajian kita ini Pak Saiful juga yang narik Pian ke Masjid Imam Syafi'i. Iya, awalnya Pak Saiful pas pindah ke sana, beliau urus rencana pembangunan masjid Imam Syafi'i. Aja kan kita ikut kajian yang seperti jadwal itu di rumahnya. Nah, di Imam Syafi'i di Al-Ummah cuma sholat aja. Karena ada kajian kita datang. Kajian di rumah Pak Saiful ya. Sudah berapa tahun di rumah. Siapa aja waktu itu yang ngisi Pak? Ustaz Hasbi juga ngisi kan ya? Ustaz Hasbi. Iya. Terus tuh Ustaz Febri yang kajian rumahan waktu Iya, itu. rumahan dulu tuh. Karena Masjid Imam Syafi'i belum ada Pak. Baru cari tanah itu. Baru cari pendanaan. Iya. Setelah bangun di situ awalnya kan Pak Saifullah, Pak Yadi Lam. Pak Yadi Kuelam. Harus diwawancari juga tuh. Sama Pak Rahimahullah Pak Abdurrahman. Sama Haji Uwah. Itu generasi Pian Pak ya? Iya. Generasi barengan dari Al-Ummah ya. Iya. Itu awalnya masjid baru mau dibangun itu. Iya. Al-Ummah. Pak Saiful yang moderator. Iya. Di waktu itu sebentar Pak. Istri Pian ibunya Mas Ilham itu meninggal tahun berapa Pak? 2000
2000 sekian belas. 2013. Oh, berarti awal-awal Masjid Imam Syafi'i dong? Iya. 2013 itu berurutan pertama kakak saya Abdurrahman yang sering azan dia ada alumni juga. Itu bulan. Pian ini keluarga muadzin nggak Pak? Alhamdulillah ya. Jadi luar biasa. Kakak itu meninggal bulan September, istri bulan November, ibu mertua bulan Desember. Saya dapat cobaan tiga habis 3 orang dalam sekejap. Istri jantung tiba-tiba. Oh, karena serangan kakak jantung. Juga ya, serangan jantung. Habis puasa Taswa buka puasa di Masjid Al-Ummah. Bukan di masjid ini. Samsat. Oh, assalam. Pas pulang itu ajak makan, saya bilang masih kenyang. Lalu makan istri. Iya. Setelah makan mau tidur, telepon ke Jawa dulu, ada sekitar setengah jam ngomong sama keluarga. Sebelumnya nggak ada riwayat, nggak ada Pak ya? Nggak ada sama sekali. Serangan aja. Dia disuruh cek, nggak pernah, dia nggak mau cek kesehatan. Kalau mau mati lah ya. Dia mau cek. Jadi pas lagi makan itu telepon ke Jawa, habis itu ngobrol sama keluarga yang ditelepon sekitar setengah jam. Pas masuk mau guring ke kamar kemarin kejadian langsung meninggal di atas tempat tidur. Pas saya pulang saya telepon sama Ibu Enda, datang lebih awal. Allah rahmati beliau. Amin. Iya. Ibunya Mas Ilham. Umur berapa beliau mati itu Pak? Istri Pian? Dengan Pian beda berapa tahun? Lebih tua istri 2 tahun. Oh gitu. Ya, anak waktu 29, istri 32. Oh iya. Waktu awal kawin. Iya. Oke, siap. Sekarang yang biasa ulun tanyakan juga ketika Pian sudah ikut kajian sunnah, kalau ulun tanyakan ada perseteruan atau tidak di keluarga, keluarga Pian di Ambon. Di Ambon. Iya. Selama ini Pian nggak ada pulang Pak? Pulang istri yang rahimahullah pulang sekali. Setelah kalau itu dengan ini baru sekali pulang juga. Oh iya. Ada 2000. Nah itu tuh ketika Pian pulang ada istilahnya gesekan nggak? Oh iya. Waktu pulang itu penampilan kan beda. Masih panjang. Dengan istri yang pertama nih? Ya, kalau waktu istri pertama itu. Oh Pian belum ya? Nggak sepanjang ini, masih. Ya sudah kenal biasa. Ya sudah ngaji, tapi belum detail ini ya. Iya. Jadi waktu pulang sama istri yang ini, yang sekarang sama Abdurrahman masih umur 1 tahun lebih. Itu begitu sorotan masyarakat di sana itu, keluarga itu, kok kamu begini, begitu saya bilang. Ya inilah yang saya ambil, pahami ya. Ya, saya ambil untuk. Oh, momen pengen berdakwah nih jadinya nih. Saya pengen terangkan ya. Jadi kalau ditanya jalan kok tergantung, saya bilang inilah sunnah. Iya. Sekarang mereka belum paham sunnah juga. Iya. Jadi sholat kok kalau ibu-ibu ya keluarga sana lihat jenggot panjang, itu panjang sekali. Lalu kayak saya olokan begitu, saya nggak terlalu menanggapi. Maksudnya Pian diejek ya? Iya, karena kok panjang banget jenggot macam-macam. Saya bilang inilah ya saya. Saya karena belum terlalu banyak punya ilmu, jadi ya menyampaikan seadanya. Iya. Apa adanya yang penting mereka bisa paham. Iya. Ini prinsip, ini sebenarnya juga harus jadi prinsip Anda, tapi ya. Yang lebih kaget lagi mereka lihat istri bercadar. Kan belum pernah orang masuk di kampung itu pakai cadar ya. Yang mereka tahu mungkin lihat di TV ya. Rahimahullah ibunya Mas Ilham pakai cadar nggak? Belum pakai biasa aja. Ya, yang ini kaget ya. Itu yang bikin orang kayak terpaku memandangnya itu. Iya. Ada apa ini? Iya. Sampai sekarang nggak Pak? Aslinya di Ambon sana tuh nggak umum wanita bercadar. Oh, belum ada sama sekali. Belum ya. Kalau kayak di Banjarmasin udah hal yang sangat biasa kayak. Iya. Udah sangat di beberapa tahun terakhir ini ya sudah perkara yang sangat biasa di Banjarmasin. Jadi peristiwa yang mereka nggak pernah melihat langsung ya, cuma melihat paling di TV atau di foto-foto gambar. Itu gimana pengen menghadapinya Pak? Cuma enggak. Mereka bertanya mereka bertanya apa menghina Pak? Enggak, mereka enggak sampai. Enggak, cuma takjub aja gitu ya. Iya, kadang-kadang mereka kok istri ditutup begitu, gimana mau lihat wajahnya? Saya bilang cuma suami yang bisa melihat aja. Spesial, cantiknya buat suami doang. Wah, mantap. Jadi memang kita jalan ke pantai itu dilihat di istri yang lihat jenggot panjang, jalan lihat mata kaki. Saya diam aja. Iya.
Suatu saat insya Allah Pak. Iya. Suatu saat insya Allah ya, mereka hanya belum tahu. Iya, karena toh apalagi mereka juga misalnya hanya tertegun diam, bukan ngejek gitu kan. Iya. Ya. Cuma saja yang paling saya sedihkan itu di kampung saya ini setelah pulang kemarin. Di Ambon itu nama kampung piannya apa Pak? Namanya Pak? Saya namanya. Kalau di kita nih kayak pemurus gitu. Di sana pian apa? Namanya kampung saya itu Wirinama namanya. Oh Wirinama. Ya cuma dia Kabupaten Seram bagian timur. Iya. Seram bagian timur. Siap. Jadi apa tadi yang pian sedihkan Pak? Ya? Ya yang pian sedihkan tadi di tempat pian apa? Ketika waktu sholat, kan ada masjid besar bagus di depan kakak rumah tempat kakak, dan itu tanah bekas tanah kita juga dulu waktu wakaf sama orang tua. Iya. Sholatnya itu saya tunggu waktu sholat nggak ada yang azan, saya azan waktu zuhur. Memang nggak ada muadzin atau gimana? Bukan, mereka itu sholat itu maghrib isya subuh kadang-kadang, kalau ini 2 masjid ya kan. Yang satu bagian barat bagus karena dia setiap waktu sholat. Yang bagian timur dari tempat pian? Iya, saya enggak kalau dalam 5 waktu itu cuma 2 waktu aja. Iya, maghrib isya. Subuh terkadang kosong. Ada anak azan sendiri berharap zuhur asar nggak ada sama sekali. Iya, anak azan sendiri waktu itu waktu subuh nggak ada yang datang, tunggu kok nggak ada yang datang. Lalu istri saya ajak kita sholat berdua. Habis itu besoknya ditanya, kamu kak keluarga nih ya, bercandain, kamu kak yang azan tadi juga? Iya, kenapa? Kak, coba kenapa kalian nggak azan? Tahu aja. Mereka tanya itu yang paling sangat sedih itu ketika perkawinan itu mereka jogetan. Itu perlu ketika perkawinan mereka pasti bikin acara jogetan. Oh gitu. Musik. Tapi kalau masalah pernikahan kemudian ada acara di Banjar juga gitu kan? Iya. Aduh Pak, itu saya lihat keadaan itu khawatir kalau ada musibah aja. Iya. Allah turunkan bala itu. Iya. Sedih ya lihat keadaan itu. Makanya nggak mau pulang ke kampung itu. Karena mungkin sini alhamdulillah saya mendapat sedikit ilmu, alhamdulillah, bisa diamalkan, bisa turun untuk anak-anak, bisa lebih memahami daripada orang tuanya lagi. Iya. Ilham masih kuliah ya Pak ya? Ilham nggak kuliah. Udah kuliah? Enggak, dia nggak. Oh nggak kuliah? Di pondok di beberapa pondok yang dipindah nggak jadi. Pengaruh teman-temannya. Aduh, Mas Ilham. Aduh nih. Harapan seorang ayah nih Mas Ilham. Jadi berharap Brahman. Kalau Brahman ini temannya Lutain. Oh temannya Lujan ya? Iya. Oh iya. Itu di rumah itu alhamdulillah dia azannya bagus Ustaz. Iya. Nurun dari Pian, Masya Allah. Terus adik hafal-hafalan sudah mulai bagus. Kalau di Masjid Imam Syafi'i itu jadwal Pian azan itu misalnya di sebelum pandemik itu di 5 waktu harian apa dalam 5 waktu itu dibagi Pak? Rollingnya azan di Masjid Imam Syafi'i nggak dikasih jadwal itu yang jelas Pian bertiga gitu ya. Jadi memang kalau yang standby rata-rata Isya. Pian berancangnya Isya ya. Sama hari Jumat itu yang hari Jumat yang kita jadwalnya ada. Kalau yang selain Jumat itu siapa yang ada biar, tapi rata-rata Robi ya yang. Iya, Mas Robi. Yang nggak terlalu punya kesibukan. Tapi kayak kalau saya inget-inget lebih pas ulun khutbah Pian aja tuh. Azannya Pian aja. Iya. Lebih sering pas Jumatan memang Pian Pak ya. Itu jadwalnya tuh ada kita 3 ya. Jadi Jumat saya minggu pertama. Bulan pertama ini bulan kedua. Minggu yang kedua. Minggu ketiga gantian. Iya. Ada diputar pokoknya rollingnya. Terus Iwan, siap lagi gitu. Siap. Oh berarti memang perseteruan di keluarga karena Pian di sini mereka di sana ya nggak terlalu ada Pak ya. Paling pas ketika Pian pulang aja ya. Iya. Dan yang namanya Pian juga tidak istilahnya belum mampu untuk menyampaikan semua ya ala kadarnya aja ya. Iya. Ya sampai 3 dan di sana. Mudah-mudahan lah suatu saat. Kesirikannya luar biasa. Oh iya Pak ya. Kayaknya itu memang di semua tempat itu. Aduh. Dan itulah tugas semua kita sebenarnya, mendakwahkan tauhid. Pasti di saat yang sama untuk mengcounter yang musuhnya yaitu syirik. Saya kebetulan ada Bupati SBT ini, wakil bupatinya itu lulusan dari Madinah saat. Orang Ambon. Iya, orang
Fahri Al-Qatiri. Itu jadi lulusan Medina tahun berapa itu? Iya. Kalau yang pesantrennya Ustadz Firanda itu di Ambon ya, bukan ya? Di Irian ya? Irian, Jayapura. Oh, aduh, salah. Irian. Oh iya. Pernah saya di pas tadi ada nonton di YouTube kan waktu. Iya. Oh iya itu. Ada di Irian ya. Tapi kalau kajian sunnah sudah ada belum Pak di Ambon sana Pak? Di Ambon sekarang. Oh belum, nggak tahu Pian atau belum ada? Belum ada ya. Oh iya. Yang ada cuma saat Pak Hari aja itu, yang wakil bupati yang saya ikut kasih kajian itu. Iya. Artinya putra Ambon tapi lulusan Madinah? Iya, lulusan Madinah. Oh alhamdulillah. Pak Hari Al-Qatiri, tapi lari ke politik lagi kan? Ambon tapi Arab Pak ya? Arab. Al-Qatiri. Iya. Memang kita rata-rata banyak keturunan dari Arab. Oh iya. Kalau saya ini dari jalur ibu, nenek. Oh nenek ada Arabnya. Hilang. Oh iya, putus. Alhamid. Alhamid. Tapi Ba'awi dong. Iya. Dari nenek. Oh dari nenek ya putus karena ya, suaminya nggak Arab. Iya. Oh iya putus. Nenek kan. Iya soalnya Pian lu lihat memang ada Arabnya. Dari Alhamid. Itu Habaib itu, Bang? Iya, Alhamid makanya tadi saya bilang Ahlul Bait iya. Alhamid. Dari kita punya moyangnya nenek, Bang. Jadi hilang. Sana kan Al-Qatiri, Az-Zakladi. Iya, Al-Qatiri marga besar itu, fak besar. Terus Alhamid. Terus siap. Bafadal macam-macam. Bafadal. Iya, saya punya teman di Lampung juga Bafadal. Iya, Bafadal. Oh, jadi gitu Pak ya. Oke. Di masa pandemik ini yang Marmer berimbas juga pasti Pak ya? Iya, agak ini sudah 1 tahun saya belum mulai lagi, ada rencana kerja masih belum mulai. Iya. Tunda terus. Lagi susah semuanya Pak ya? Iya. Luar biasa. 1 tahun biasanya nggak begini. Hampir setahun Pak ya? Setahun lah. Tapi emang Pian tuh sekalinya dapat proyek ya luar biasa Pak ya? Ya alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Kan kalau misalnya masjid ya pasti bukan ratusan juta, kalau Marmer sih miliaran Pak ya, alhamdulillah. Iya hampir mencapai segitu. Iya. Yang paling gede cuma yang di Sungai Anda itu yang paling gede. Iya. Miliaran Pak ya. Iya ada. Iya. Ini Pian yang tadi ulun jemput itu rumah ngontrak. Oh tapi lagi pengen bangun. Ya sudah mulai masuk galam di sana di Pasar Kat, di Tanah Pasar Kat yang di sebelah mana? Ini tuh. Oh berarti Pian terdekat ulun dong. Iya. Di Tata Belayung. Iya Tata Belayung. Iya. Sebelumnya deket nanti kita. Itu yang pas belokan jalan yang masuk ya Tanah Urukan itu. Iya. Nah itu sudah masuk. Kayaknya beberapa jamaah juga beli tanah di Tata Belayung. Sudah tanam masukin galam dan 620 galam sudah. Sudah setahun tanam dalam rumah lebih kuat saat itu. Iya. Iya semakin lama semakin kuat ya. Sambil mencari fulusnya. Insyaallah Pak. Iya. Habis Pak Ustaz kalau udah punya modal tahun dimakan ya habis. Peluang macam mana? Masih nunggu insyaallah ada tapi belum tahu kapan yang mulainya kan. Semuanya lagi berdampak. Mudah banget Allah nyetop ini ya. Mudah banget Allah ngambil rezeki kita ya. Iya. Dengan sesuatu yang kelihatan aja enggak kan cuma virus. Iya. Susah semua orang ya dulu luar biasa. Kita sambil jalan ke Al-Furqan Pak ya. Sampai habis ntar mungkin kita nanti sambung lagi. Waktunya masih panjang. Sekalian pulang maksudnya. Ada ini nggak Pak istilahnya di masjid ketika Pian waktu itu sebelum dimis memang sudah muadzin Pak ya? Iya sering di Palsat itu sering azan. Oh memang sudah sering azan Pak ya? Iya. Artinya di Jakarta di Cililitan. Di Cililitan dulu juga musola itu tiba-tiba kan disuruh alhamdulillah Pian bisa enggak ya emang dari dulu azan. Iya. Luar biasa itu keutamaannya Pak. Mudahan Allah jaga terus Pian biar menjadi muadzin. Aduh. Biasa nih pengalaman kerjanya pemirsa. Jadi kalau misalnya faedah yang bisa kita ambil nih, kalau misalnya kita belum dibukakan di satu jalan, coba lagi yang lain, coba terus. Ini Pak Musa
Di percobaan yang kelima rizkinya dibuka jadi juragan marmer. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita mau ke Al-Furqan dulu. Ya, habis sholat mungkin jalan lagi sambil pulang. Ada mungkin kesan, ulun ingin tanya kesan pian dengan kajian sunnah, dan mungkin pesan pian untuk teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu pengen ngaji, sudah ngaji tapi kemudian masih maju mundur. Ya antar jamaah saling menasihati gitu. Insyaallah habis sholat Pak ya. Ya, sama. Siap. Episode berapa ini, Pit? Episode 16. Mantap. Ya salam. Udah tahu ngerecting ya di klaksoninya juga. Kan udah ngerecting pen masuk, Mas. Situ aja deh. Ya azan aja. Udah azan ya, Pit ya? Belum kayaknya, Pak. Baru 3. Bentar lagi sih kayaknya. Oke, itu copot dulu mic-nya, Pak. Ya. Sampai di sini dulu pemirsa, nanti insyaallah kita akan sambung setelah sholat. Insyaallah masih ada 2 poin yang saya ingin tanyakan dari Pak Musa, itu sekalian perjalanan kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Oke pemirsa, kita mulai lagi. Kita ingin lanjutkan perbincangan bersama Pak Musa Faud. Pak Musa sudah naik haji kah? Belum. Oh belum. Segera insyaallah, amin. Insyaallah. Umroh yang kemarin bareng ulun itu yang ke berapa? Ke yang kesekian kali atau? Yang pertama sama. Yang kedua sama ikut Ramani. Oh. Setelah 8 bulan kemudian sama istri yang ada ikut Ustaz Peranda sama Ustaz Ahmad di Ramani Jakarta. Iya. Tapi di Mekah hotel yang sama juga. Kemarin kita di mana ya? Di daerah Amin kan? Hah? Di mana di itu Mekah kan? Yang paling dekat itu kan? Iya. Dekat kita kan? Iya, itu di apa di Royal Aiman kan? Iya. Dar Al Aiman? Iya. Intercontinental. Iya. Itu sama juga yang dari Ramani di situ juga. Hotel yang sama. Oke, selanjutnya pemirsa, gini Pak Musa. Tadi ulun ingin nanya balik tentang bagaimana pian dalam masa yang berdekatan ditinggal orang yang dicintai 3. Siapa aja tadi Pak? Istri. Pertama kakak dulu. Iya, kakak Abdurrahman. Kakak, ya. Terus? Setelah itu September jeda kakak. Berapa itu September? 2 bulan kemudian. 2 bulan kemudian. November istri. Desember ibu mertua. Sebulan ya. 2 sama sebulan. Iya. Masya Allah. Cukup berat kan. Aduh ya. Kita salah satunya aja udah berat Pak. Nah, Bapak 3 di waktu yang sangat dekat. Tapi tentunya ya semua kesedihan kita, semua ujian yang berat yang kita alami, termasuk diantaranya adalah musibah ditinggalnya orang kita cintai. Kalau kita ingin banding-bandingkan dengan beratnya kala itu Nabi Muhammad juga menghadapi matinya orang-orang yang beliau cintai berdekatan, ya pasti jauh lebih berat beliau ya. Iya. Waktu itu kalau kita ini Pak ya, kalau misalnya pian bisa ingat-ingat setelah musibah yang bertubi-tubi itu yang menyedihkan, gantinya ada yang segera nggak Pak dari Bapak? Apa itu Pak? Saya ada proyeknya tuh. Habis itu? Iya. Untuk sampai nilainya, maaf ya Ustaz ya, bukannya ini tapi 7M. 7M proyeknya? Iya. Luar biasa ya. Dalam-dalam aja lah. Dalam waktu yang dekat Pak ya, iya, setelah Desember itu, kalau bisa disebutin Januari atau gimana gitu pian dapat? Meninggalnya kakak Abdurrahman rahimahullah, yaitu bulan September. Istri bulan November. Ya September, Oktober, November. Ya, November istri, Desember ibu mertua. Habis itu dapat proyek bulan? Habis itu sebelum proyek rumah saya disita bank karena teman menjaminkan ke bank. Oh, musibah yang lain itu. Ya. Oh, itu yang Elun ingin tanyakan tadi. Itu yang rumah di Bunyamin itu? Iya, rumah Bunyamin. Oh. Jadi pian punya rumah di, soalnya dulu
Ulun pernah yang tahu rumah pian yang di sana kan zaman kita main bulu tangkis. Iya. Oh itu jadi teman pian minjam untuk dianggunkan. Iya dianggunkan. Diambil bang pula. Iya. Nggak dibayar 400 juta uang saya nggak dibayar. Terus rumah disita. Saya dikeluarkan dari rumah dengan polisi yang suruh keluar. Masya Allah. Setelah meninggalnya 3 orang yang sangat saya cintai, rumah pun diambil. Ujian yang paling berat saat itu. Dapat yang rumah yang habis. Artinya kalau misalnya ditinggal orang yang kita cintai, oke lah ya. Ini tempat tinggal kita diambil pulang. Diambil pulang. Waktu itu Masya Allah. Gimana itu Pak Pian menghadapinya Pak? Aduh luar biasa ya. Alhamdulillah masih dikuatkan. Iya. Teman-teman yang menguatkan siapa Pak? Selain Pian tentunya berserah diri kepada Allah. Teman yang nyabarin tuh siapa Pak? Pertama Pak Saifullah, Ustaz yang tahu berita ini saya alami dikuatkan. Saya pun menyerahkan diri, harus bersabar, bertawakal kepada Allah. Nah setelah itu saya dapat. Pian ngontrak dulu, kan Pian dikeluarkan nih. Ya. Terus Pian tinggal di mana? Saya itu pas setelah keluar itu saya sudah begini Ustaz. Setelah saya sudah dikasih deadline waktu, 1 bulan kemudian harus kosong. Pas dapat kerjaan itu kerjaan lebih luar biasa Ustaz. Itu bapak ini namanya Pak Marjono. Beliau itu bantal main bar itu dulu, tapi dia itu kontraktor. Itu 7 tahun gak ketemu Ustaz. Apa? 7 tahun gak pernah komunikasi ya. Tapi nomor saya disimpan. Tanpa saya sadari beliau nelpon. Maksudnya kalau nangis Ustaz dengar ini. Iya. Itu saya ditelepon, Pak Musa. Ya ini Pak siapa nih? Pak Marjono mana Pak? Ini yang waktu sampai sama hakim pasang kitchen set di rumah saya, marmernya, granitnya itu. Oh iya, tapi waktu itu saya nggak bayangkan wajahnya beliau. Iya, Bapak udah lupa ya? Iya, 7 tahun nggak pernah komunikasi. Iya. Saya pun nomornya masih ada, alhamdulillah diingat. Iya. Lantas saya bilang nanti kamu masih jual marmer, masih. Nah, sampai di sana, begitu keadaan saya ke orang Banjar juga kah dari luar kota Pak? Ya? Di Banjar juga kah orang luar kota? Orang di Banjar juga, di Banjar. Oh di Banjar juga. Jadi ketika saya ke sana, diajak ke masjid, ini kamu urus masjid ini. Kayak masih jelmar masjid. Saya telepon Tulungagung tanpa punya uang saya pesen. Karena kepercayaan di Jawa sama masih dikasih DP. Nah itu pentingnya kita menjadi orang yang jujur, akhirnya selalu dipercaya. Itu jadi Pian nggak ada modal nih. Nggak ada sama sekali. Lawang dari rumah aja dikeluarkan sama orang. Uang saya habis kosong. Bertawakal Ustaz. Ilham berarti ngalamin ini ya? Iya. Pian sama Ilham berarti kan? Sama istri yang sana, sama yang istri. ini. Yang sekarang. Oh Pian sudah nikah ya? Sudah. Karena istri meninggal 1 bulan kemudian kawin. Oh iya. Langsung ke rumah sana. Pas kejadian itu pun terjadi. Ya Allah. Wah berarti istri Pian luar biasa juga, baru nikah jebret langsung. Masya Allah katanya. Pas ditelepon sama teman, itulah saya bilang ini betul-betul kata Allah menghendaki langsung. Diganti Pak ya? Diganti, Mas Tat menangis di rumah itu. Setelah kesedihan dikasih kebahagiaan ya? Itu malamnya itu dan memandang ke langsung menangis saya. Ya Allah. 7 miliar loh itu tanpa punya modal. Saya ngambil cerita itu masjid apa Pak? Masjid Ar-Raudah. Masjid Ar-Raudah ya. Yang di Sungai Andai di Kompleks Herlina Perkasa. Sungai Andai. Yang gede di Sungai Andai itu tahu Lun. Iya, itu Pian yang ngerti. Iya semua malam sambil halamannya semua itu yang pagar tahu. Masuk ke pernah nggak Bet? Antum masuk Sungai Andai, masuk lagi ke dalam, masjid gede banget di dalam. Waduh. Apa itu? Ini ground clearance-nya pendek banget sih. Ntar lah kita ganti mobilnya. Pak Musa kayaknya dulu pernah punya HRV ya? Iya HRV. Pengen banget saya gitu upgrade dari ini naik ke HRV. HRV habis lepas kalian lepas lagi. Karena keadaan juga. Iya. Tapi enak banget tuh. Coba waktu Pian mau jual tuh Alun ada duit. Tentunya ya Ulun nggak bisa beli juga. Itu baru dipakai 2 bulan sama Ulun dapat info. Pak Musa belum mau jual dari Abu Muslim udah dapat info. Tat, Pak Musa mau jual HRV-nya. Wah, terima kasih infonya. Duitnya nggak ada. Kan kita sudah sering safar kan. Kemudian kita pakai ini kan. Kita ngerasa waktu itu dipinjemin Pak Haji Bambang HRV-nya. Kita kemana waktu itu Anapit? Ke Seruyan dipinjemin Haji Bambang HRV-nya.
Enak banget ya. Aduh, RV Masya itu Allah. waktu sama Idam dari Buntok kita menuju lihat Pelangkaraya, larinya desa padang Luar sawit, biasa itu. padang Enak banget, Masya Allah. sawit itu, Masya Allah, nggak tenang banget. Jadi bodinya lebih gede daripada ini sedikit, tapi rasanya kayak mobil gede ya. Iya, mana Luar biasa itu. 2 tahun jadi menikmatinya. Ayo Honda, sponsori saya, mau nggak Honda nih? Honda. Terus Pak. Jadi diganti dengan proyek senilai M ya. Di situ saya nggak bisa pikir lagi kalau seperti ini, tapi benar kenyataan. Sudah di luar. Ini mungkin inspirasi buat teman-teman lain yang dalam cobaan itu. Itu udah di luar. Nggak punya duit pemirsa, dikeluarin, diusir bank dari rumah, diganti dengan luar biasa. Kalau ingat itu nangis terus. Gak menyangka, Mas. Nggak, maksudnya digantinya tuh berapa kali lipat itu. Uji 3 orang meninggal. 3 orang meninggal, rumah diambil dan itu juga gara-gara temen ya. Iya. Itu teman pian mana tuh Pak orangnya Pak? Kabur ke Balikpapan dia. Kabur Pak ya. Sulawesi, orang Makassar. Ya tapi ya masih terkait di benaknya. 400 juta uang saya utang 400. 400. Lumayan Pak, 400. Apalagi nanti misalnya di akhir tahun jadi mobil nggak dipajakin, wah bisa beli expander Pak. Ada dengan info-info. Iya. Dapat 80 juta udah bunga yang salah. Bismillah Pak, tagih. Itu dia tuh HRV tuh. Jajar lagi. 1 HRV, 2 HRV. Pian waktu itu tipe yang apa Pak? JBL itu. JBL itu jarang punya Pak. Itu itu JBL yang ada JBL belakang itu jarang ada itu. Ada beberapa aja yang punya. Bukan standar di atas, di bawah daripada itu. Kan ada 3 level kayaknya. Iya. Mungkin yang tengah atau yang paling tinggi? Yang tengah. Yang paling tinggi kan yang Prestige itu kan. Prestige itu JBL-nya yang luar biasa itu. Itu jarang punya jarang ada ya. Itu yang buat ini bukan buat gaya-gayaan. Kayak kita sering safar memang butuh kenyamanan. Tapi alhamdulillah nih daripada yang sebelumnya Agya ini udah lebih nyaman safar. CC-nya lebih tinggi kan, Agya cuma 1000, ini 1500. Kalau HRV 1500 sama 1800 ada ya? Iya. Tipe 1800 ada ya? Ada. Cuman ya kalau CC-nya nih nambah, pajaknya nambah lagi. Iya. Pajaknya masih 4 juta. 4 juta ya. Aduh, Masya Allah, itu luar biasa itu. Makanya nggak tahu tadi saya nggak usuk kayaknya juga sholatnya. Saya mikirin itu tadi, gimana ya Pak Musa ditinggalin orang 3 orang berdekatan, gimana rasanya itu? Luar biasa. Habis itu rumah lagi yang berat juga hujan. Tapi sekarang walaupun di masa pandemik, walaupun ngontrak, tapi nggak segitunya Pak ya. Iya. Tapi di hadapan ada proyek-proyek juga yang menanti Pak ya. Alhamdulillah setelah pandemik Pak ya. Iya, ada 3 pos insyaallah mudah-mudahan. Masih nunggu gubahnya dulu baru dikabarin. Oh iya. Sama Alfala ini kayaknya depannya itu di Alfala ini? Ya bagian imaman aja. Oh. Seperti Hasanuddin Majidi-nya. Kan ini kan satu tipe yang pesan Hasanuddin Majidi kan. Iya tipe Masjid Demak ya. Iya, jadi mau dibikin imamannya seperti Hasanuddin Majidi-nya. Yang marmer yang. Jadi marmernya pian semain ngerjain. Tembok-temboknya ya, bukan lantai doang ya. Iya, temboknya aja bagian imamnya aja. Bagian imamnya aja. Kayak Hasanuddin Majidi kan temboknya aja, imaman depannya aja. Nah, itu rencana sudah dikontak ya. Iya. Selama lagi. Masya Allah. Semoga lancar terus Pak. Amin. Anak-anak kan masih kecil. Iya. Masih banyak yang harus kita nafkahi, kita biayai. Masya Allah. Habis kita dapatin sekarang diuji lagi ya. Alhamdulillah. Ada terus, pokoknya ayatnya jelas kok. Setelah yang kesusahan pasti ada kesenangan, kebahagiaan. Bahkan satu kesusahannya diapit dengan 2 kebahagiaan. Sabar aja. Iya. Ya, selalu ingat teman-teman bahwa sedikit. Ini pesan pian sekarang nih buat teman-teman Pak. Bapak pernah merasakan gimana beratnya hidup ya. Iya. Musibah bertubi-tubi dalam waktu yang dekat, tapi alhamdulillah Allah ganti. Iya. Apa yang bisa pian pesankan ke teman-teman yang mungkin sekarang sedang menghadapi masalah? Iya. Jadi memang harus kita sebagai hamba Allah yang beriman, kita harus bisa bersabar, menerima cobaan dan jangan sampai putus asa dan selalu bersemangat bertawakal
Ya. Serah diri kepada Allah. Bersabar insya Allah, pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Iya. Kadang-kadang praktek putus asanya itu Pak, nggak apalah haram, ambil aja. Nah itu tuh putus asa tuh. Padahal yang halal masih banyak. Jadi gitu Pak ya. Bersabar. Jangan putus asa, tetap berusaha. Karena pasti ada jalan. Ya bertawakal, karena pasti ada jalan. Karena kalau orang bertakwa pasti Allah kasih jalan keluar. Kalau enggak ya buntu terus. Itu. Akhirnya ya yang haram diembat juga. Begitu. Dengan alasan nyari nafkah. Itu begitu dapat kacau subhanallah. Malam-malam itu luar biasa. Tidak pernah terbayangkan Ustaz. Itu bagaimana itu? Itu kok dibeliin kerupuk berapa Pit duitnya itu Pit? Ketawa deh. Itu kita gak punya 1 sen pun. Ini Pak ya, uang paling banyak yang pernah mampir ke rekening Ulun, mampir doang nih. Itu 200 juta, nggak pernah lebih dari itu. Tapi itu mampir doang, bukan milik saya. Tapi itulah angka tertinggi yang pernah ada di buku tabungan saya. Miliar tuh bagaimana ya? Nggak apa-apa lah. Syukur yang ada. Yang belum ada, kata solid, syukur yang ada. Yang belum ada nanti akan datang. Mantap. Quote by Ustadz Khalid Samhudi. Gimana tadi? Vino ngomong apa? Saya potong tadi. Cuma ingat kepada teman-teman, Iwan, dan kita sekarang dalam pandemi ini harus sama-sama kita bersabar dan bertawakal aja kepada Allah. Semuanya juga lagi susah Pak ya. Susah, dan ini adalah jalan yang terbaik yang harus kita sabar untuk menjalani. Sabar menghadapi. Dan tadi juga kabar gembira insya Allah dalam waktu dekat mudahan Miss juga buka. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi. Itu yang berharap seperti itu. Bisa. Karena rindu azan. Sudah 1 tahun, sudah 8 bulan lebih nggak azan. Nanti kagok lagi azannya. Sampai lupa mungkin lafadznya asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wah, salah itu Pak. Jangan sampai kayak gitu Pak ya. Atau Allahu akbar, Allahu samad. Salah itu Pak. Jangan sampai itu Pak, gara-gara lama nggak azannya salah lagi. Masjid Imam Syafi'i. Cepat dibuka dan kita ketemu lagi ya kaum muslimin, tapi ya tentunya dengan protokol ya. Nggak bisa kita cipika-cipiki, nggak bisa salaman-salaman dulu. Ya bahan introspeksi untuk semua kita. Pasti semuanya karena dosa-dosa kita juga kok. Akhirnya jadi ibadah malah susah. Allah alam bisawab. Ini on the way pulang. Terima kasih Pak Musa telah berbagi bersama teman-teman di program atau di channel Ulun ini Jalan Hijrahku. Mudah-mudahan obrolan yang kurang lebih 1 jam ini bermanfaat dan bisa diambil faedahnya, bahwasanya seperti Pak Musa ceritakan tadi, pintu rezekinya sebelum yang di marmer ya berusaha di sana sini dulu. Ketika sudah di marmer pun ujiannya datang lagi. Ya begitulah hidup ya, kalau nggak pengen diuji ya mati aja sama. Beginilah ya nih kehidupan. Ada ujian, hadapi, sabar. Nanti akan ada kebahagiaan, Allah akan beri. Allah adil kok. Tapi yang jelas semua kita harus tetap bertakwa, karena dengan takwa rizki diberi dari jalan yang tidak diduga-duga, diberikan jalan keluar, dimudahkan segala urusan, dosa dihapuskan, pahala dilipat gandakan. Banyaklah. Pokoknya tetap berusaha, jangan berputus asa, lakukan ketaatan, hindari kemaksiatan, selalu ada jalan insya Allah. Allah alam bisawab. Terima kasih Pak Musa. Ya mudah-mudahan kalau misalnya ada kalimat yang salah dari Ulun ya Ulun mohon maaf Pak Musa. Kita juga istilahnya ngobrol santai kan. Serius sersan lah ini, serius santai lah. Pian tahu lah bagaimana pengalaman. Iya gitu. Kalau Pian nggak cerita kayak tadi ya lu nggak tahu juga cerita detail dari Pian. Masya Allah. Artinya kadang-kadang kita merasa punya kita berat, punya orang masih banyak yang lebih berat. Di atas langit ada satelit. Nggak di atas langit ada langit Pak. Iya betul. Aduh, ini mana nih anak-anak nih tadi main sepeda. Paling udah gorengan ini. Oh ini bukan mau diam Ustaz. Mana-mana bertiga laki semua. Makalah. Siap ya. Oke pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.